Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, di mana idola kita bersama yaitu Safira Devi Hervesa berhadapan dengan pecatur kuat asal Vietnam. Wow, luar biasa. Pada pertandingan kali ini, Safira dan pecatur asal Vietnam ini menyajikan langkah-langkah yang tidak terduga, langkah-langkah yang sangat mengejutkan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah Safira atau pecatur asal Vietnam ini? Mari untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Boa, pada pertandingan kali ini Safira megang buah putih sementara pecatur kuat asal Vietnam megang buah hitam. Safira memulai pembukaan yang sangat agresif yaitu E4 dimainkan, hitam C6, Safira kuda C3 dikembangkan, hitam D5 untuk mendobrak pusat, mengajak pertukaran. Safira cuek dengan mendorong pion D3. Kemudian hitam langsung menerima pertukaran. Itu artinya mereka akan langsung ke endgame karena menterinya akan ditukar. Safira mengiyakan ya, pion kali pion dimainkan, menteri kali menteri dimainkan oleh hitam. Raja kali D1 dimainkan, hitam E5, Safira F3 dimainkan. Hitam mengembangkan gajah ke E6, putih kuda G E2 dikembangkan, hitam kuda D7 dimainkan, Safira gajah D2 dikembangkan. Safira tidak punya hak rokade lagi di sini karena apa? Karena dia sudah melangkahkan rajanya. Hitam rokade panjang. Kenapa rokade panjang? Karena benteng daripada hitam ini sangat bagus langsung menguasai lajur D yang sudah terbuka. Dan ini sangat mengganggu buat hitam. Maksudnya mengganggu buat putih ya. Karena apa? Karena raja putih masih di tengah dan dipining oleh benteng hitam. Safira raja dimainkan ke satu untuk apa? Untuk menghindari pining benteng hitam. Hitam F6 dimainkan, Safira B3. Idenya apa? Idenya untuk membuka loop ya, biar raja daripada Safira ini tidak ini ya, tidak terjebak ya. Kemudian hitam gajah dimainkan ke A3, langsung skak. Raja Safira ke B1 dimainkan, nggak mungkin balik ke D1 karena apa? Karena itu sangat berbahaya sekali. Kemudian hitam kuda C5 dimainkan, Safira gajah C1. Idenya apa? Idenya untuk mengajak pertukaran karena gajah hitam ini sangat merepotkan. Hitam menerima pertukaran ya, gajah kali gajah dimainkan, Safira raja kali C1 dimainkan. Hitam kuda E7 dikembangkan, Safira raja B2 dimainkan. Idenya untuk mengeluarkan benteng, biar benteng terhubung ya. Kemudian hitam kuda A1 dimainkan, Safira benteng D1 untuk mengajak pertukaran benteng karena benteng hitam ini sangat bagus sekali ya di posisi seperti ini, menguasai lajur D yang sudah terbuka ya. Jadi dalam permainan catur itu, benteng itu usahakan pada posisi lajur yang sudah terbuka seperti lajur seperti ini. Karena apa? Biar benteng pergerakannya cepat gitu ya. Jadi ini ibarat jalan tol ya, cepat ya, nggak macet ya bentengnya ke sana kemari. Kemudian hitam memainkan benteng kali benteng,
kuda kali D1 dimainkan, hitam benteng 8 untuk mengancam kuda. Kuda diamankan ke C3 ya. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya karena sekalian pengembangan kuda ya dan mendukung kuda Safira yang ada di D1. Kemudian hitam benteng D2 dimainkan. Ini langkah yang kurang akurat ya. Safira pada langkah selanjutnya, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Safira. Safira melakukan langkah yang sangat blunder yaitu gajah D3 dimainkan. Boom. Ini adalah langkah blunder. Wow 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 wow. Kenapa ini langkah blunder? Kalau Anda di posisi hitam, Anda yang megang buah hitam, apa langkah terbaik daripada hitam di sini untuk menghukum putih? Ya, benar sekali guys. Langkah terbaik daripada hitam di sini adalah kuda dimainkan ke B4 ya. Ini sangat bagus sekali ya. Di sini putih akan kehilangan pion ya. Nggak bisa makan gajah juga bisa makan pion. Putih yang ada di C2 ya. Kalau misalnya ini ada ya ngadu ya misalnya ya. Gajahnya diadu ya. Nah, ini juga ya sangat bagus buat hitam ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, hitam benteng kali kedua dimainkan. Boom! Dan ini juga langkah yang kurang akurat. Blunder dibalas dengan blunder. Wow, luar biasa. Kemudian Safira, kuda E3 dimainkan untuk mengancam benteng. Benteng hitam diamankan ke F2. Sekalian mengancam pion. Safira lagi-lagi melakukan langkah yang kurang tepat yaitu H4. Boom! Ini juga langkah yang sangat blunder sekali. Ya, apa langkah terbaik daripada putih di sini? Langkah terbaiknya ya, langkah terbaik daripada putih di sini adalah ini, makan kuda ya. Ini langkah terbaik daripada putih di sini, guys. Ya, tapi Safira lebih mendorong pion ke H4 ya. Mungkin tujuan daripada Safira di sini ya biar bentengnya bisa ke sana kemari ya, nggak harus ngejaga pionnya gitu. Ya, itu mungkin yang ada di pikiran Safira ya. Kemudian hitam menjawab dengan kuda dimainkan ke B4. Ini juga langkah kurang yang akurat ya. Kemudian Safira gajah E2 dimainkan untuk menopang pion dari ancaman benteng. Hitam G6 dimainkan, Safira A3 dimainkan mengusir kuda. Kuda dimainkan ke A6, B4 dimainkan, kuda C7, raja C1 dimainkan, F5 untuk mengajak pertukaran pion. Safira raja D2 dimainkan, hitam F4. Ini langkah yang bagus sekali ya. Kemudian Safira kuda ED1 dimainkan untuk mengancam benteng. Benteng diamankan ke G2, raja dimainkan ke E1, benteng G3, Safira raja F2, hitam gajah H3 dimainkan, Safira gajah F1 untuk mengajak pertukaran gajah. Ya, kenapa Safira mengajak pertukaran gajah?
Jadi prinsip dalam bermain catur itu, kalau mengantisipasi pergerakan lawan, lebih baik kita menukarkan ya, buah kita yang tidak aktif ya, di sini gajah F1 ini nggak aktif ya, ya udah ditukarkan aja dengan gajah, hitam yang ada di H3 ini kan sangat aktif sekali ya. Ya, jadi nggak usah kita mikirin 1000 langkah ke depan, lebih baik kita tukarkan aja gitu. Kemudian langsung saja ditukar, ya gajah kali gajah, benteng kali F1 dimainkan, benteng H3 dimainkan mengancam pion, safira kuda B2 dimainkan, hitam benteng kali H2 A4, kemudian safira kuda C4 dimainkan, benteng H2 skak, raja G1 dimainkan, benteng C2 dimainkan untuk mengancam kuda, safira kuda kali D6 skak ya. Kemudian hitam raja D7 dimainkan, safira benteng D1 dimainkan, kemudian hitam raja E6 dimainkan, safira kuda A4 dimainkan, hitam B6, safira kuda B7 dimainkan, kuda B5, kuda 8 skak, raja F6 dimainkan, benteng D7, kuda D4 dimainkan, benteng D6 skak, raja G7 dimainkan, kuda E6 skak, kuda kali kuda dimainkan, benteng kali E6 dimainkan, raja F7 mengancam benteng, benteng kali E5, G5 dimainkan, benteng kali G5, kuda G6 dimainkan, benteng G4, raja F6, raja F1 dimainkan, raja E5, raja E1, raja D4, kemudian safira benteng ke-5 dimainkan, raja E3, raja D1 dimainkan, benteng D2 skak, raja C1, benteng E2, kuda B2 dimainkan, raja kali F3 dimainkan, safira kuda C4 dimainkan, kemudian hitam melakukan langkah yang sangat blunder yaitu benteng kali E4 ya, karena ini ada garpuan ya, garpuan dari kuda ya. Ya, ini ada garpuan guys. Kemudian safira ya benar saja melakukan langkah kuda D2 skak, raja E3 dimainkan, ya langsung saja disikat, raja kali E4, safira benteng G1 dimainkan, F3, benteng E1 skak, raja F4 dimainkan, benteng F1, raja F1 dimainkan, raja G3, F2 dimainkan, raja E2, kuda F4 dimainkan, raja E3, kuda G2 dimainkan, skak ya. Kemudian raja ke E2, kuda F4, raja E3, kuda H3, raja E2, raja G2 dimainkan, kemudian safira memainkan raja ke E3.
H5 ya dimainkan. H5 dimainkan, kemudian B5 oleh Safera. Ya, pada posisi seperti ini ya, hitam kehabisan waktu, guys. Ya, walaupun di sini hitam lebih unggul ya kalau kita perhatikannya. Hitam kehabisan waktu dan pertandingan dimenangkan oleh Safira. Jadi pesan moral dalam pertandingan catur kali ini adalah bidak ketiga itu adalah timer atau waktu. Ya, dalam permainan catur cepat, waktu itu sangat penting ya. Memanage waktu itu sangat penting. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Club, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.